Halo, nama saya Charles Bastian Sembiring dari kelas IPS 2. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah pertama yaitu mencari topik. Topik ini harus layak untuk dijadikan penelitian dan usahakan buka duplikasi dari penelitian lain. Tujuan pemilihan topik ini supaya nantinya penelitian kita itu lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Masalah-masalah tersebut bisa menggunakan yang pertama, what, yang berarti apa yang akan kamu teliti. Yang kedua, who, yang berarti siapa saja yang akan kamu teliti. Yang ketiga, where, yang berarti yang mau kamu teliti. Keempat, when, yang berarti kapan yang menyangkut waktu. Langkah kedua yaitu heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskeion, yang artinya menemukan. Jadi yang dimaksud dengan langkah heuristik adalah tahap untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau berbagai data yang relevan dengan topik penelitian, guna untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau. Untuk menemukan sumber tersebut, seorang sejarawan harus bisa mencarinya di berbagai dokumen dengan menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional. Yang kedua, bisa juga sejarawan mengunjungi situs sejarah atau melakukan wawancara. Langkah ketiga, verifikasi atau kritik. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penelitian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut pada dua aspek, yaitu yang pertama aspek ekstern. Aspek ini membahas mengenai apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Yang kedua, aspek intern. Aspek ini mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Setelah mendapat kepastian bahwa sumber itu adalah sumber yang benar, kemudian dilakukanlah kritik intern. Kritik intern ini dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi yang terkandung dalam sumber itu dapat dipercaya. Langkah keempat, interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Selain itu, interpretasi harus bersifat deskriptif, sehingga para akademis juga dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif, sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Langkah terakhir yaitu langkah historiografi. Historiografi berasal dari kata historia, yang artinya sejarah, dan grafia, yang artinya penulisan. Menulis kisah sejarah tidak hanya menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Langkah-langkah penelitian sejarah historiografi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, historiografi naratif. Historiografi naratif yaitu penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung dalam waktu tertentu. Yang kedua, historiografi strukturalitas. Historiografi strukturalitas adalah penulisan sejarah yang berisi tentang perubahan yang terjadi di masyarakat.
Sehingga tidak sekedar bercerita, tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan tinjauan berbagai aspek. Bentuk gabungan ini akan menampilkan unsur cerita, detail, sumber, dan analisa terhadap peristiwa sejarah. Sekian, terima kasih.